dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat pasif, yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya itu atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya. Atau mungkin juga bersifat aktif, yaitu bagaimana ia merealisasikannya, karena itu pengertian resepsi sastra mempunyai lapangan yang luas dengan berbagai kemungkinan penggunaannya. Dalam penelitian resepsi dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu resepsi secara sinkronis dan yang kedua yaitu resepsi secara diakronis. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi sastra dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner. Oleh karena itu, penelitian resepsi sinkronis ini dapat digolongkan menjadi penelitian eksperimental. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode, tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra atas karya sastra yang dibacanya, maupun dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud. Umumnya, penelitian resepsi diakronis dilakukan atas tanggapan pembaca yang berupa kritik sastra, baik yang termuat dalam media massa maupun dalam jurnal ilmiah. Selanjutnya yaitu konsep dasar sastra. Sastra adalah teks-teks yang tidak melulu disusun atau dipakai untuk tujuan komunikatif yang praktis dan yang hanya berlangsung untuk sementara waktu saja. Menurut Theo, kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta. Akar kata sas dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Akhiran tra biasanya menunjukkan alat atau sarana. Maka dari itu sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran. Dalam definisi sastra, karya sastra itu karya yang bersifat imajinatif, yaitu bahwa karya sastra itu terjadi akibat kekuatan imajinasi manusia hingga tercipta satu dunia baru yang sebelumnya belum ada. Karya sastra adalah alat bagi manusia untuk menemukan seluk-beluk eksistensinya dalam kehidupan. Sebuah karya sastra memberi kemungkinan yang terbaik bagi manusia sebagai homo signifikan, memberi makna. Sebab itu sastra selalu berhubungan dengan mengajar, memberi hikmah, dan menggerakkan. Sastra terdiri atas 3 jenis, yaitu puisi, prosa, dan drama. Selanjutnya yaitu dasar-dasar teori resepsi sastra. Buku Resepsi Estetika diawali dengan dasar-dasar resepsi estetika yang diletakkan oleh Hans Robert Jauss dan Wolfgang Isar. Ada 3 dasar faktor cakrawala harapan yang dibangun pembaca, yaitu norma-norma genre, kenal teks yang diresepsikan. Yang kedua, relasi implisit dengan teks yang telah dikenal dari periode sejarah sastra yang sama. Yang ketiga, kontradiksi fiksi dengan kenyataan. Ada 3 macam pembaca. Yang pertama yaitu pembaca sesungguhnya, pembaca implisit, dan eksplisit. Selanjutnya ada teori resepsi sastra Jauss. Hans Robert Jauss merupakan salah satu pemikir yang memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya teori resepsi sastra. Pada waktu itu, idenya dianggap sebagai ide yang menggegerkan ilmu sastra tradisional di Jerman Barat pada saat itu. Esainya yang berjudul The Change in the Paradigm of Literary Scholarship atau perubahan paradigma dalam ilmu sastra menunjukkan adanya kemunculan perspektif baru dalam kajian ilmu sastra yang menekankan pentingnya peran interpretasi dari pembaca. Teori yang dilahirkan oleh Jauss menitikberatkan pandangannya pada pembaca sebagai konsumen dan menganggap bahwa karya sastra merupakan suatu proses dialektika yang terlahir dari produksi dan resepsi. Menurut Jauss, yang menjadi perhatian
dibaca. Menurut Isser, inti pembacaan setiap karya sastra adalah interaksi antara strukturnya dan penerimaannya. Itulah mengapa teori fenomenologi seni telah menarik perhatian bahwa kajian terhadap karya sastra tidak hanya menyangkut teks yang sesungguhnya, tetapi juga tindakan-tindakan yang terkait dalam menanggapi teks tersebut. Secara praktis, setiap struktur yang dapat dilihat dalam fiksi memiliki dua sisi, yaitu sisi verbal dan sisi afektif. Sisi verbal membimbing reaksi dan mencegahnya dari reaksi yang sembarangan. Adapun sisi afektif adalah pemahaman yang telah dibuat oleh struktur sebelumnya melalui bahasa teks. Penjelasan apapun tentang interaksi antara keduanya harus menyatukan struktur pengaruh teks dan tanggapan pembaca. Yang ketiga itu ada teori resepsi pada karya sastra Jawa. Resepsi sastra Jawa telah berlangsung sejak zaman Kartasura, Surakarta awal, dan seterusnya. Karena itu, analisis sastra secara reseptif perlu dilakukan. Teori reseptif estetika telah diperkenalkan di Jerman Barat pada tahun 60-an oleh Roman Jakobson di dalam artikel Linguistic and Practice. Resepsi sastra Jawa disesuaikan dengan pengalaman, latar belakang, dan tujuan pembaca atau peresepsi. Sastra Jawa telah mengalami proses sejarah yang cukup panjang. Selama itu, sastra Jawa ditiru, dikembangkan, diawetkan oleh juru salin, dan diperbaharui. Karya sastra lama menjadi sumber inspirasi penciptaan karya sastra baru. Karya sastra baru diciptakan berdasarkan resepsi terhadap karya sastra lama dengan tahapan kreasi pembaruan. Selanjutnya yaitu resepsi pembaca. Yang pertama yaitu pengertiannya, bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat pasif atau mungkin juga bersifat aktif, yaitu bagaimana ia merealisasikannya. Yang kedua itu aspek dan jenis resepsi pembaca. Aspek penelitian resepsi pembaca pada dasarnya juga merupakan penyelidikan reaksi pembaca terhadap teks. Reaksi bermaksud dapat positif dan juga negatif. Mungkin pembaca akan senang, gembira, dan tertawa, dan segera mereaksikan dengan perasaannya. Reaksi terhadap teks sastra tersebut dapat berupa sikap atau tindakan untuk memproduksi kembali, menciptakan hal yang baru, menyalin, atau juga meringkas. Sebaliknya, reaksi yang bersifat negatif mungkin pembaca akan sedih, jengkel, bahkan antipati terhadap teks sastra. Yang ketiga yaitu ada kategori pembaca. Menurut Endra Swara, pembaca dibagi menjadi 3 kategori pembaca berdasarkan pendapat para ahli, yakni superreader dari Rivardere, informed reader dari Fish, dan intended reader dari Wolf. Berbeda istilah dengan Endra Swara tersebut, Segers juga membedakan pembaca menjadi 3 kategori, yakni pembaca ideal, pembaca implisit, dan pembaca real atau biasa. Kategori superreader adalah pembaca yang berpengalaman, pembaca kritis yang banyak mengetahui teori sastra sehingga mampu memahami hubungan semantik dan pragmatik teks sastra. Pembaca ini sama dengan pembaca ideal, yakni pembaca yang mempunyai konstruksi hipotesis seorang teoretikus dalam proses interpretasi. Kategori informed reader mempunyai pengertian yang sama dengan pembaca implisit, yakni pembaca yang tahu dan mempunyai kompetensi bahasa, semantik, dan kode sastra yang cukup sehingga mampu menggunakan kode-kode tekstual secara menyeluruh. Yang ketiga itu kategori intended reader adalah pembaca yang telah berada dalam benak penulis ketika merekonstruksikan idenya. Pembaca ini mempunyai kesejalanan dengan pembaca real atau biasa, yakni pembaca dalam arti sebenarnya yang membaca karya sastra sebagai karya sastra, bukan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Kekurangan penelitian resepsi sinkronis. Penelitian sinkronis hanya dapat dilakukan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu, sehingga apabila diterapkan untuk karya sastra yang terbit beberapa tahun yang lalu, akan sulit membedakan antara tanggapan yang dulu dan masa sekarang, karena terbenturnya masalah waktu. Selanjutnya itu kelebihan dari penelitian resepsi sinkronis atau eksperimental, antara lain yang pertama, responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Yang kedua,
para peneliti